La haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari Selasa ini ya, ketika ibu dan bapak merasa sangat berbahagia, ternyata anak-anak kurang lebih 14 ya, hari ini akan tamat gitu ya, akan diwisuda. Saya termasuk orang yang sangat bahagia di antara ayah dan ibu, bunda dan mama, umi dan abi gitu ya. Saya semalam tiba dari Jakarta, ibu-ibu, bapak-bapak, dan besok juga akan balik sekitar jam 2 pesawatnya. Jadi saya datang hari ini makanya memanfaatkan waktu berfoto dari di bawah tadi dengan anak-anak gitu ya. Di sini berfoto, terus berfoto. Karena bagi saya anak-anak TK Amira itu adalah anak-anak saya. Jadi kalau bapak-bapak, kan ada yang hadir bapak-bapak ya, meluangkan waktunya. Tadi ada yang pakai baju dinas, kayaknya sudah berangkat. Itu ada sana ya. Jadi memang kita sebagai sesama pekerja ya Pak ya, memang harus memilih kadang-kadang mana waktu kita harus izin, kita harus cuti ya, kita harus meninggalkan pekerjaan untuk anak-anak kita. Ibu, bapak, saya belum punya anak secara biologis ya. Jadi anak-anak saya di sini, inilah anak-anak saya. Dari tahun pertama, tahun 2020 kalau tidak salah ya Bu Guru ya. Jadi ini angkatan keempat. Dan saya tidak pernah alpa untuk hadir wisuda. Pertama kalau tidak salah di Goa, kemudian ada di Permandian. Karena tahun ini ada aturan Pemda ya, melarang kita untuk wisuda di hotel, wisuda di tempat-tempat umum gitu ya, yang kemudian itu berbayar atau berbiaya besar. Maka pada Selasa hari ini, tanpa mengurangi hikmatnya gitu ya, tanpa mengurangi kesan dan maknanya wisuda dan penamatan, kita adakan di sekolah. Mudah-mudahan uang yang tadinya ibu-ibu mau gunakan untuk rekreasi, untuk penamatan, untuk biaya lainnya, bisa ibu bapak tabung gitu ya, untuk melanjutkan ke SD yang terbaik ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak kita ini saya sekolahkan S1, S2, S3 itu PAUD gitu ya, pendidikan anak usia dini. Jadi doktor saya, S3 saya di Jakarta itu pendidikan anak usia dini. Kalau anak-anak kita seperti ini, tidak apa-apa ribut, tidak apa-apa. Tidak apa-apa dia melakukan hal-hal bermain pasir, bermain air, kemudian banyak hal-hal yang mungkin kita merasa tidak nyaman, ya. Tetapi itulah pemaknaan pengalaman anak-anak kita. Ibu-ibu, anak-anak kita yang kurang lebih 20 yang ada di sini dengan yang belum tamat, jangan kira itu mudah diajarkan menyanyi seperti ini ya. Jangan kira mudah diajarkan berbaris, menari, menyanyi, itu sulit. Makanya pada kesempatan ini, di samping saya berterima kasih sekali kepada orang tua yang sudah menitipkan anaknya di TK Amira. Terima kasih banyak Ibu atas amanahnya 1-2 tahun di TK Amira. Kami mohon maaf kalau ada hal-hal yang hilaf. Saya juga berterima kasih kepada guru. Ini bukan hal mudah ini guru ini ya. Saya meskipun sekolahkan magister, doktor, saya tidak mampu seperti guru-guru. Ketika pipis harus dibawa ke toilet, gitu ya. Ketika nangis harus bagaimana caranya mendiamkan, coba ya. Ada yang misalnya protes tidak pakai begini itu kesabaran luar biasa. Ya. Makanya saya selalu titip kepada guru-guru satu, ikhlas dalam mendidik anak-anak. Karena kalau kita berhitung uang,
Kalau kita berhitung uang itu selalu tidak cukup. Orang tua cari uang ke kantor selalu tidak cukup, masih ingin memberikan lebih ke istri, memberikan lebih ke anak. Tetapi kalau istri ikhlas, bapak ikhlas, gitu ya. Bapak akan bekerja yang sangat senang, bahagia, gitu ya. Kalau guru-gurunya ikhlas, insya Allah apa yang diajarkan anak-anak itu bisa dapat. Misalnya tadi menyanyi kan, ya menyanyi lagu Jumbo itu panjang lagunya. Tapi karena gurunya ikhlas, cinta mengajarkan, sangat tersentuh kita mendengar lagu Jumbo tadi. Ya, jadi kita berikan tepuk tangan kepada ibu-ibu guru ya, Bu Rahmi, Bu Afni, Bu Kepsek ya. Itu saya jujur sebagai pembina, sebagai pemilik sekolah belum bisa memberikan banyak kepada ibu guru. Seandainya saya diberi ruang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ingin rasanya umroh bareng-bareng ini ibu guru ya. Jadi mudah-mudahan ada berkah. Karena saya alhamdulillah tidak punya tanggungan Bu juga ya, tahunya. Ini jadi apa yang saya cari di ini saya memberikan ke yayasan, ke tempat ini. Mudah-mudahan ini nanti menjadi amal jariah saya. Gitu ya. Nah, kan kalau kita mati hanya 3 yang kita bawa ya. Idza mata ibnu Adam ingkata amali illa bisalasa. Pertama anak soleh. Ya, anak-anak kita ini yang mendoakan kita. Ya, saya bersyukur, saya senang. Misalnya Sakil dan Safwan ya, ini sudah generasi keberapa 2 gitu ya. Seperti juga Badian ya, Alisa ya, ini juga sudah berapa. Bu Rahmi juga. Jadi kalau setelah menitipkan aja mungkin mengajak tetangga untuk, tetapi kita sama-sama memperbaiki. Saya mengatakan sekolah ini bukan milik saya, milik kita semua ya. Sekolah ini kalau mau ada keluarga misalnya acara sempit rumahnya silakan ke sini ya. Kalau saya bilang sama Bu Rahmi kalau banjir silakan ke sini ya. Kalau ada apa-apa ini rumah terbuka 24 jam. Ini tempat sekolah, tempat kita. Ada ibu-ibu mau masak-masak, bawa minyak sendiri, banyak bawa ubi sendiri masak-masak. Ini rumah kita semua ya. Jadi kalau ini besar nanti kita besarkan sama-sama, kita nikmati sama-sama. Ya kita bertumbuh sama-sama. Saya kira itu ya. Yang kedua tadi, yang pertama adalah doanya anak-anak kita, kedua amal jariah kita, yang ketiga ilmu yang bermanfaat ya. Jadi kalau kita punya ilmu sebagai orang tua harus punya pola pengasuhan yang berkualitas. Jangan pukul-pukul anak tak, gitu ya. Jangan bentak-bentak anak tak, ya. Karena cara mengajar, pengasuhan yang baik, disiplin yang positif, itu yang akan menjadi amalan kita di akhirat kalau kita meninggal, gitu ya. Karena kita tidak tahu umur kita, bapak-bapak, ibu-ibu. Bisa jadi kita keluar dari pagar ini kita meninggal, ya. Dan Asram suaminya BCL kan, kaya raya, ganteng, cakep, meninggal di usia muda, gitu kan. Dan banyak lagi orang yang meninggal di usia muda. Jadi anak-anak kita lah ini yang kita harapkan. Saya juga berharap anak-anakku lanjut sekolah karena sekolah sekarang gratis. Saya juga bilang sama ibu guru, sebenarnya di sini gratis saja, tidak apa-apa, gitu ya, tidak apa-apa. Yang penting kalau misalnya ada yang berlebih, itulah yang kita kumpul untuk gaji guru, ya, itulah yang kita kumpul untuk kita sama-sama ini ya. Jadi jangan pernah kita berpikir kalau untuk anak, karena kita hidup ini untuk anak-anak kita, ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang menebang hutan, menebang pohon, itu bukan untuk dirinya memperkaya dirinya sebenarnya. Misalnya tambang apa, tapi dia itu membuat neraka untuk kehidupan anak-anak selanjutnya. Karena kehidupan kita ini untuk generasi selanjutnya, bukan untuk kita ya. Yang kita lakukan ini itu yang dinikmati orang tua kita. Jadi kalau saya berbuat baik, pahalanya ke orang tua saya, ya, karena saya sudah berbuat baik. Jadi nanti kalau anak-anak kita ini yang jadi orang-orang hebat, bangun masjid, bangun sekolah, saya yang menikmati ibu-ibu, bapak-bapak. Saya yang dapat pahala-pahala itu. Ya tadi ada yang mengaji Al-Fatihah, saya yang dapat itu. Ya, jadi kita akan menikmatinya ketika kita merasakan yang kita lakukan ini adalah keikhlasan. Jadi kalau kita sholat, kemudian gitu ya. Kalau kita sholat, ini semua, kita sujud itu kita berdoa untuk anak-anak kita. Ya kalau kita misalnya Kristiani, kalau kita Bapa Rohul Kudus gitu ya, kalau kita Hindu gitu ya, Om Swastiastu, kita berdoa untuk anak-anak kita. Ya,
Di sini juga enggak apa-apa, mau non muslim, muslim, Hindu, Buddha enggak apa-apa. Yang penting kita beragama. Yang bahaya kalau kita tidak beragama, ya. Jadi itu kita berdoa, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Kuasa, untuk anak-anak kita diberikan hidayah, diberikan kecerdasan, diberikan kesehatan, diberikan kebahagiaan. Saya kira itu sambutan saya sebagai pembina, ya, karena diminta membina. Ya, jadi saya juga minta didoakan, ya, ada ponakan saya ini yang hanya kepsek gitu, ya. Jadi mudah-mudahan dia sudah 7 tahun belum bisa bicara. Itu kan ujian semua, ya. Jadi kepala sekolah belum bisa maksimal karena alhamdulillah anak kita bisa menyanyi, semua bisa bicara. Nah, ini juga tumbuh kembang. Ini semua ujian-ujian kita di dunia. Mudah-mudahan ke depannya semua anak-anak kita bisa sehat. Itu yang pertama, ya, sehat, bahagia. Jangan ada mengalami hal-hal yang tidak diinginkan di dalam rumah ataupun di dalam sekolah. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang salah. Saya mewakili sekolah, ya, mewakili yayasan, mewakili kepala sekolah, mohon maaf. Dan berterima kasih kepada ibu guru, kepada orang tua siswa. Mudah-mudahan mari kita ajak tetangga-tetangga kita, teman-teman kita, mudah-mudahan bisa menitipkan anaknya di tempat ini jika gitu, ya, diberi amanah di TK Amira ini. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah dipoto, Pak.